saya akan menjadi fasilitator untuk sedikit membantu kalian belajar bersama pada mata pelajaran analogi ya. Sebelumnya saya izin off cam ya, biar jaringannya lebih bagus. Saya share. Bentar ya, saya share screen. Oke. Jadi langsung aja. Pilihan pertamanya, jadi supaya lebih sesuai sama nanti yang akan kita lakukan pada saat tes LPDP, tes substansi, saya memberikan saran untuk kalian mengerjakannya dalam waktu tertentu. Jadi untuk nomor 1 sampai nomor 5, kalau bisa dikerjakan dalam waktu 5 menit, kemudian dilanjutkan ke nomor 6 sampai 9. Teman-teman udah bisa boleh ngerjain dan langsung jawab di kolom chat ya.
Udah banyak yang ngisi, terus udah ada yang bilang juga dibahas aja. Kita mulai bahas ya. Jadi untuk nomor 1 itu jawabannya pelukis. Banding kuas. Pelukis di sini membutuhkan kuas untuk melukis. Ini sama dengan pemancing membutuhkan kail pada saat memancing. Kemudian gunting. Gunting di sini digunakan untuk memotong kuku, sama dengan payung untuk digunakan pada saat hujan. Kemudian sedih merupakan suatu perasaan yang dapat menyebabkan menangis, sama dengan perasaan senang yang dapat menyebabkan kita tertawa. Kemudian untuk Sabtu, Rabu. Nah, ini banyak banget jawabannya yang keliru. Jadi hari keempat dari Sabtu itu adalah hari Rabu. Nah, sama dengan bulan keempat setelah bulan Juli itu November, bukan Agustus, kemudian Februari. Kemudian nomor 5, gambut merupakan salah satu jenis tanah, sama dengan perahu, salah satu jenis jenis transportasi. Maaf. Kemudian nomor 6, bunga. Di sini bunga itu merupakan indah untuk dipandang, melambangkan keindahan. Kemudian sampah itu melambangkan kotor. Cepat. Di sini cepat itu cepat sama dengan singkat. Di sini tuh penggunaannya sinonim. Cepat sama dengan singkat. Kemudian berpendar atau sama dengan mengkilap. Selanjutnya buku dan perpustakaan, sama dengan gawang dengan lapangan bola. Hubungannya, buku ada di perpustakaan dan gawang ada di lapangan bola. Kemudian yang ke-9, timbangan sama timbangan itu berhubungan dengan pedagang. Kemudian juru masak berhubungan dengan pisau. Ini ya teman-teman, saya juga udah nyiapin buat kunci jawaban pembahasannya. Oke, kita lanjut ke soal latihan kedua. Kalau teman-teman tadi ada jawaban yang salah, seperti saya lihat yang paling banyak itu sih di nomor 4 ya, yang Sabtu dan juga Rabu. Bisa teman-teman catat, jadi penjelasannya itu seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ayo kita coba lagi di latihan kedua ya teman-teman, silakan diisi. Waktunya sama 5 menit lagi, silakan dijawab di kolom chat.
aja ya. Udah semua kali ya? Udah banyak yang isi mau dibahas? Kayaknya ini benar semua. Oke, ayo kita bahas. Liru, Bentar ya. Rek. Laptop saya lemot ditindisnya. Jadi yang nomor 1 sebenarnya mau itu sopir. Bentar ya. Jadi sopir merupakan pengendara dari mobil, hubungannya sama dengan kusir yang merupakan pengendara dari transportasi kereta kuda. Sama halnya dengan lokomotif kereta api, itu sama dengan kuda yang mengangkut andong. Selanjutnya emas, satuannya itu karat, sama dengan jarak yang satuannya mil. Kemudian kurus, sinonimnya sama dengan tandus. Jadi di sini hubungan silang. Jadi kurus, hubungan silangnya sama dengan gemuk. Jadi antonimnya gemuk. Kemudian tandus, antonimnya subur. Kemudian introduksi itu merupakan kata atau penjelasan dari pembukaan atau bagian awal yang sama dengan kepala, kemudian penutup bagian akhir sama dengan ekor. Selanjutnya nomor 6, jika sakit minum obat, sama dengan jika bodoh harus belajar. Kemudian kayu dapat diolah menjadi kertas, sama halnya seperti karet diolah menjadi ban. Nomor 8, makanan lapar kenyang. Jika kita kurang makan mengakibatkan lapar, jadi kurangnya dulu baru lebihnya. Kemudian jika kita banyak makan, kita akan kenyang. Sama seperti pada lampu, jika dimatikan akan gelap, jika dinyalakan maka akan terang. Kemudian nomor 9, Senin, Rabu, Jumat. Di sini 1 hari setelah hari Senin, hari Rabu, 1 hari setelah hari Rabu, hari Jumat. Jadi sama dengan Januari, Maret, Mei. Saya lihat sudah banyak sekali yang benar. Berarti untuk analogi teman-teman udah pada hebat-hebat semua ya kayaknya. Saya rasa pembahasannya cukup ini aja. Nanti materinya akan dibagikan juga ke teman-teman. Jawaban dan pembahasannya juga ada di PPT-nya. Saya kembalikan ke moderator, Kak Ima. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kak Tamalia atas sharing pagi hari ini berkaitan dengan verbal analogi. Oke. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang verbal analogi ke Kak Tamalia? Mungkin ada yang belum paham berkaitan materi yang sudah diberikan oleh Kak Tamalia, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut sama Kak Dian. Oke, alhamdulillah sudah jelas semua ya. Berarti berkaitan dengan pembahasan soal yang sudah diberikan oleh Kak Tamalia. Oke, di sini ada Kak Tiara yang ingin bertanya ke Kak Tamalia. Apakah ada tips and trick bagaimana cara menjawab soal verbal ini, Kak Tamalia? Mungkin Kak Tamalia bisa
memberikan tips and tricks bagaimana kita bisa menyelesaikan soal tersebut? Oke Kak, kalau saya sendiri ya, saya berbagi pengalaman saya untuk mengerjakan tes analogi ya. Jadi untuk tes analogi sendiri itu, yang pertama kita tuh harus memperbanyak vocab kata-kata kita, perbanyak kata, pengetahuan terkait kata-kata kita. Kemudian kita harus pinter-pinternya menganalogikan supaya kita bisa menjawabnya. Soalnya berdasarkan pengalaman mengikuti tes kemarin, untuk latihan soal sekarang mungkin kata-kata yang ada di sini itu lebih mudah yang kita mengerti. Seperti lokomotif kita tahu, karat kita tahu itu apa artinya, maksudnya apa. Tapi bagaimana kalau ketemu dengan kata-kata yang kita belum mengerti. Jadi saran saya perbanyak kata-kata, pembendaharaan kata kita Kak. Jadi banyak-banyak latihan supaya pas ketemu soal, oh ini sudah pernah, oh ini sudah pernah dibahas, sudah pernah. Jadi kalau kita lihat, oh ini udah tahu gitu. Itu aja sih Kak menurut saya tips and triknya. Oke, jadi lebih banyak kita belajar kosakata biar nantinya kita mudah dalam mengerjakan soal tersebut. Oke, di sini ada lagi satu pertanyaan Kak Tamalia dari Kak Ma'rifatun Ilmiah. Satu ujian ada berapa soal verbal analogi, Kak? Tunggu ya. Jadi untuk yang kemarin soal analoginya itu, kalau nggak salah, bentar ya, saya catat soalnya ada berapa soal. Saya buka bentar ya. Kalau nggak salah, untuk soal analoginya itu sekitar 5 atau 6 soal, dan waktunya juga menurut saya benar-benar harus lebih seringkas di sini di analogi, karena masih banyak soal-soal yang butuh waktu lebih banyak lagi. Oke. Harus bermain waktu, kita jangan terlena, kita menghabiskan waktu di soal analogi, karena di belakang nanti masih ada banyak soal yang lebih banyak lagi. Kemudian ada lagi nih Kak Tamalia dari Kak Clara. Kak, maaf izin bertanya, untuk level kosakatanya sendiri saat tes itu bagaimana? Apakah sedang? Kayaknya mesti random ya Kak Tamalia? Iya sih random, ada kosakata yang keluar gampang, maksudnya yang sehari-hari kita udah tahu, tapi ada juga yang masih di luar gitu. Jadi makanya saya bilang untuk memperbanyak pembendaharaan kosakata tuh karena itu random. Oke. Nah, di sini Kak Dian juga ikut membantu menjawab pertanyaan berkaitan dengan berapa soal verbal analog yang masuk saat kita tes. Kurang lebih ada 8 berdasarkan dari kisi-kisi TBS LPDP tahap 1 tahun kemarin. Dan juga mendapatkan informasi dari penerima beasiswa LPDP tahap 1 non-LOA. Seperti itu ya teman-teman semua. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke sesi diskusi selanjutnya bersama Kak Dian Rosli.